Halo Sobat Westmart semuanya, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan bahas mengenai latar belakang terjadinya pertempuran Midway pada tahun 1942 antara Kekaisaran Jepang melawan Amerika Serikat. Tanpa berlama-lama, ayo segera kita ke TKP bahas ceritanya. Midway adalah sebuah pulau karang atau atol di Pasifik yang dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat. Atol ini posisinya tepat di antara kota Tokyo, Jepang dan kota San Francisco, Amerika Serikat. Oleh karena itulah Amerika menamai tempat tersebut Midway yang artinya setengah jalan. Pasca pengeboman Pearl Harbor yang dilakukan oleh Jepang pada 7 Desember 1941, Amerika melengkapi atol tersebut dengan landasan-landasan pesawat. Pada saat itu, Kekaisaran Jepang berada di puncak kejayaan militernya karena tujuan utama mereka untuk menguasai sumber-sumber minyak yang ada di Indonesia telah berhasil dicapai. Tetapi setelah itu, Tokyo tidak memiliki program-program konkret yang lebih lanjut. Hal ini menyebabkan Jepang menjadi bingung akan tujuan strategis mereka selanjutnya. Atau haruskah mengalihkan perhatian ke Burma dan India untuk menghadapi Inggris dan Australia? Karena di sisi lain, Jepang menyangka Amerika masih tidak akan mampu bangkit setelah mereka hajar habis-habisan di Pearl Harbor pada bulan Desember 1941. Tapi ternyata perkiraan Jepang ini salah besar. Kenyataannya pada tanggal 18 April 1942, Amerika melancarkan serangan balasan atas pengeboman Pearl Harbor melalui serangan Doolittle yang langsung tertuju ke ibu kota Jepang, Tokyo. Jepang baru menyadari bahwa ternyata Amerika masih mampu melakukan serangan balasan. Inilah yang membuat Jepang kemudian memfokuskan target mereka selanjutnya, yaitu menghancurkan armada laut Amerika di Pasifik. Sebagai Panglima Kaigun atau Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, Laksamana Isoroku Yamamoto lantas menentukan sasaran serangan selanjutnya, yaitu atol Midway, karena mereka ingin secepatnya menghabisi armada laut Amerika di Pasifik sebelum industri angkatan lautnya bangkit kembali. Namun Yamamoto dan para petinggi-petinggi Kaigun tidak menyadari bahwa Amerika telah mengetahui rencana mereka karena kode sandi angkatan laut telah berhasil dipecahkan oleh intelijen angkatan laut Amerika. Hal ini membuat Laksamana Chester Nimitz sebagai Panglima Armada Laut Amerika di Pasifik bisa mempersiapkan strategi dan kekuatannya. Meskipun secara hitung-hitungan kekuatan armada mereka berada jauh di bawah kekuatan armada Jepang. Berkat kode sandi tersebut juga Nimitz bisa mengetahui kapan tanggal serangan Jepang tersebut akan dilakukan. Bahkan informasi perintah pertempuran dari Angkatan Laut Jepang juga sudah bocor lebih dahulu ke pihak Amerika. Selain itu, Nimitz juga mengetahui bahwa Yamamoto akan mengirimkan manuver pancingan ke arah Kepulauan Aleut dengan membagi kekuatan armadanya. Untuk manuver pancingan tersebut, Yamamoto mengirimkan 10 kapal perang dan 2 kapal induk dengan maksud agar Nimitz juga akan mengirimkan armadanya ke sana. Namun Laksamana Chester Nimitz tidak termakan oleh pancingan Yamamoto. Dia tetap fokus memusatkan armadanya di Midway sambil mempersiapkan strategi untuk menghadapi serangan Jepang. Adapun armada gabungan Jepang totalnya ada sekitar 131 kapal perang, belum termasuk pesawat tempurnya. Angkatan Laut Jepang membawa 4 dari 6 kapal induknya, yaitu Hiryu, Soryu, Kaga, dan Akagi, yang menjadi flagship alias kapal komando yang dipimpin oleh Laksamana Madya Chuichi Nagumo. Sementara di pihak Amerika Serikat hanya didukung oleh sebanyak 50 kapal perang dan 3 kapal induk, yaitu USS Yorktown, USS Enterprise, dan USS Hornet. Namun untuk jumlah pesawat, mereka memang lebih unggul lantaran selain yang berdiam di dalam kapal induknya, mereka masih punya ratusan lagi yang berbasis di darat, yaitu di atol Midway. Akhirnya adu kekuatan armada laut itu pun terjadi pada tanggal 4 sampai tanggal 7 Juni 1942 di perairan Midway. Akibatnya Jepang kehilangan keempat kapal induknya
karena kesalahan strategi yang dilakukan oleh Laksamana Chuichi Nagumo. Selain itu, mereka juga harus kehilangan sekitar 3.000 orang pelautnya, sementara Amerika hanya kehilangan 1 kapal induk, 1 kapal destroyer, dan sekitar 307 orang pelautnya. Jauh di bawah kerugian yang harus ditanggung oleh Jepang. Itulah peristiwa yang melatar belakangi terjadinya pertempuran Midway. Bagaimana menurut sobat semuanya? Silahkan tinggalkan komentar dan jangan lupa subscribe channel kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.